Kelalaian pengendara memang kerap menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Namun tak dapat dipungkiri, ego pengendara juga sering jadi pemicunya. Lihat saja banyaknya razia lalu lintas yang kerap diwarnai aksi kabur-kaburan para pengendara. Tak sedikit yang nekat melaju melawan arah demi kabur dari kejaran petugas. Putar balik di jalur yang tak semestinya hingga menerobos lampu lalu lintas juga serentetan pelanggaran lain yang marak terjadi. Membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat terjadi kecelakaan, saling tuding juga kerap terjadi. Stigma negatif sebagai pengendara buruk pun melekat pada sebagian golongan, terutama emak-emak yang acap dicap sebagai raja jalanan dengan jargon anyar yang tersemat. Sen ke kanan, belok ke kiri. Lantas, apa kata warga terkait hal ini? Kadang suka benar juga sih. Kadang kita juga ya sesama pengendara antara perempuan, ibu-ibu gitu, kira kita juga kesel gitu loh. Kadang dia suka sennya ke kanan, tapi dia nggak dimatiin sennya. Jadi tiba-tiba dia belok, kita kan nggak tahu ya. Saya pikir dia mau belok, kita langsung tembus aja gitu. Kadang-kadang suka gitu nggak pemalam, habis sembarangan ganggu jalan, giliran ditegur malah galakan dia. Gara-gara nggak sabaran ya. Kalau saya ngelihatnya sih karena motor tuh, kalau saya juga kan kalau lagi naik ojol gitu ya, suka nggak sabaran. Ngerasa juga sih kalau di depan mobilnya agak lelet, akhirnya kan saling pengen cepet-cepet gitu loh Mbak. Apalagi di Jakarta kan macet banget dan banyak banget mobil sama motornya. Jadi Meski banyak warga mengamini kaum perempuan sering lalai saat berkendara, tapi harus diingat tak sedikit juga kaum wanita yang piawai dan sadar akan keselamatan berkendara. Lalu bagaimana stigma ini dilihat dari kacamata psikologi? Laki-laki itu kan cenderung pengambilan keputusannya bisa lebih cepat ya dibandingkan perempuan. Nah, kalau pada ibu-ibu, nih kita perlu lihat juga ya, apakah dia pengalamannya cukup mumpuni atau tidak sebenarnya, keterampilan mengemudinya cukup baik atau tidak, dan konsentrasi kan mungkin juga karena perempuan kan suka multitasking ya. Jangan-jangan dia lagi berkendara tapi mikirnya apa, ya itu jadinya nggak fokus gitu loh. Terburu-buru berkendara karena dikejar waktu dan juga semerautnya kondisi jalanan seringkali membuat psikologi seorang pengendara itu terganggu, dan kondisi psikologi ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu dibutuhkan kedewasaan dalam berkendara sehingga sang pengemudi bisa tenang dan juga fokus dalam berkendara. Perilaku kita itu pasti mempengaruhi orang lain loh di jalan. Karena yang namanya jalan raya itu nggak punya kita sendiri gitu. Itu sebenarnya kan sebuah sistem ya. Jadi kita itu bisa rapi kalau masing-masing dari kita tuh punya kesadaran untuk mematuhi aturannya. Nah, Berkendara tak hanya butuh kecerdasan, tapi juga kemampuan mengontrol emosi yang juga berpengaruh dalam aspek konsentrasi. Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar berkendara bisa aman dan nyaman. Kontrol emosi Anda agar tidak mudah terpancing tingkah pola pengendara lain. Fokuslah pada jalan, rute, marka, dan cara mengemudi Anda. Tahan pikiran dan emosi yang mengganggu sampai tiba di tujuan. Berkendaralah dengan etika dan empati. Sadarilah jalan raya adalah milik bersama. Usahakan pergi lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas dan hambatan lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi emosi Anda. Di jalan, kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada orang lain yang juga ingin selamat sampai tujuan. Suci Bancin, Nabil Haris, Jakarta.